Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah jiwa Xiaoyan memasuki tubuh fisik Kaisar Klan Pemakan Jiwa, terjadi perebutan tubuh fisik antara tiga jiwa. Jiwa Xiaoyan, jiwa klan Michi, dan jiwa Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Dan pada saat berikutnya, Kaisar Klan Pemakan Jiwa keluar dari tubuh fisik itu. Kemudian jiwanya memasuki salah satu tubuh Kaisar Jiwa. Meskipun Xiaoyan sendiri menutup matanya, avatar dewa asli dapat melihat semua perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kabut tebal telah benar-benar menghilang, berubah menjadi lautan hitam yang bergejolak di bawah tubuh mereka. Selain itu, ada suara mendengung yang datang dari daerah sekitarnya. Xiaoyan sedikit mengeringit dan juga merasa aneh, tetapi perubahan yang terjadi jelas bukan perubahan biasa dan mungkin banyak berhubungan dengan pertempuran antara dia dan Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Mungkinkah jiwa Kaisar Klan Pemakan Jiwa yang melakukan semua ini? Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit karena ketika jiwa Kaisar Klan Pemakan Jiwa diperas oleh Xiaoyan dan jiwa Cimi, dia menghilang dengan cepat dan jiwanya tidak ditangani. Xiaoyan sekarang merasa bahwa itu adalah kesalahan seriusnya. Meski hanya jiwa, mungkin itu akan membuat beberapa ngengat tidak berakhir dengan baik. Pada saat ini, Xiaoyan mendengar angin kencang dari segala arah. Meskipun lautan hitam bergolak, Xiaoyan bisa merasakannya bahwa angin ini pasti tidak berasal dari lautan. Dan tampaknya sesuatu yang besar sedang mendekat. Firasat buruk ini semakin kuat. Aku khawatir sesuatu akan segera terjadi. Sepertinya aku harus merebut tubuh ini secepat mungkin. Xiaoyan sedikit mengeringit dan avatar dewa asli adalah pelindungnya yang sedang melihat di sekeliling. Saat ini, proporsi Xiaoyan untuk merebut tubuh telah mencapai 50% dan keduanya tidak mau menyerah. Jangan pernah memikirkannya. Jiwa Cimi menggertakkan giginya. Aku bertekad. Xiaoyan menjawab dengan tegas. Pertama datang, pertama dilayani. Tidak ada aturan, kata jiwa klan Cimi dengan marah. Dunia ini kejam. Betapa bodohnya kamu berbicara tentang aturan. Yang kuat hidup dan yang lemah mati. Jelas aku lebih kuat darimu. Jadi tubuh ini milikku. Suara tegas Xiaoyan keluar. Aku akui kamu lebih kuat dariku dalam kekuatan untuk merebut tubuh. Tapi untuk hari ini, aku sudah siap. Jiwa Cimi mencibir. Xiaoyan tidak terus berbicara omong kosong dengannya, tetapi membuka kekuatan untuk merebut tubuh. Dan dengan gila-gilaan menyerbu tubuh ini. Dengan kegigihan Xiaoyan, dia akhirnya mencapai 51%. Ketika proporsi Xiaoyan telah meningkat menjadi 51%, artinya jiwa Cimi tidak lagi dapat mengendalikan tubuh ini. Sebaliknya, Xiaoyan untuk sementara dapat mengendalikan tubuh fisik ini. Bocah itu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya adalah milik Xiaoyan. Tapi ini masih jauh dari cukup. Jika ingin benar-benar merebut tubuhnya, Xiaoyan harus benar-benar memeras jiwa klan Cimi dari tubuh bocah itu. Jiwa Cimi meraung marah, tapi tidak peduli seberapa marahnya dia. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan, bahwa kekuatannya untuk merebut tubuh lebih lemah dari milik Xiaoyan. Aku penasaran, apakah ada perbedaan kekuatan klan Cimi yang kamu katakan? Xiaoyan bertanya dengan santai setelah mengambil inisiatif. Tentu saja tidak. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk merebut bakat klan Cimiku, ada lebih dari satu kekuatan klan Cimiku untuk merebut tubuh darimu. Jika bukan karena penurunan klan Cimiku,
Pasti aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Suara marah jiwa Cimi keluar setelah Xiaoyan bertanya. Xiaoyan tersenyum kecut meskipun dia tidak terlalu cocok dengan Si Jun. Tetapi menurut tebakan Xiaoyan, setelah Si Jun mengetahui tentang bakat menakutkan dari klan Cimi, dia mungkin menangkap satu dan mengambil yang lainnya. Karena itulah Xiaoyan mampu memenangkan perebutan tubuh bahkan lebih kuat dari jiwa Cimi. Setelah Xiaoyan merebut 51%, tidak ada ketegangan. Meskipun jiwa Cimi berjuang, sepertinya itu hanya sebatas perjuangan. Hanya masalah waktu sebelum jiwanya diperas oleh Xiaoyan. Segera Xiaoyan menempati 60%. Pada saat ini, pada dasarnya jiwa Cimi tidak mungkin mengendalikan tubuh dan itu sepenuhnya milik Xiaoyan. Yang mengejutkan Xiaoyan adalah meski begitu, jiwa Cimi masih tidak menyerah dan masih melakukan yang terbaik untuk melawan Xiaoyan. Bahkan jika itu tidak bisa mengubah hasil akhirnya, itu bisa memperlambat kecepatan Xiaoyan merebut tubuh. Xiaoyan juga merenung sejenak. Mungkinkah jiwa Cimi sengaja menunda waktu? Pada saat ini, hati Xiaoyan tiba-tiba tenggelam karena melalui perspektif avatar dewa asli, Xiaoyan melihat ombak naik dari ujung. Dia tiba-tiba mengerutkan keningnya meskipun lautan hitam terus bergolak, tetapi gelombang ini jelas berbeda di mana bayangan hitam besar terlihat. Nah, memang benar aku meremehkanmu. Tapi kamu juga meremehkanku. Pada saat ini, jiwa Cimi mencibir dan ombak setinggi ribuan kaki menutupi langit dan matahari. Tampak seperti dinding hitam yang hancur. Dan Xiaoyan merasakan aura yang sangat ganas dari ombak itu. Bersiaplah untuk mati. Suara jiwa Cimi bergema di seluruh tubuh bocah itu. Terlihat naga hitam besar berkaki 1000 mendesing keluar dari ombak, dan di atas kepala naga hitam yang mengerikan itu berdiri sosok yang mengesankan dan aura yang kuat menyebar darinya. Ini juga tiruanmu? Xiaoyan bertanya-tanya, tetapi kata-kata Xiaoyan membuat jiwa Cimi semakin marah. Karena sepertinya Xiaoyan mengejeknya dan nadanya sepertinya mengatakan bahwa dia juga menginginkan tubuh ini. Xiaoyan mengendalikan avatar yang memakan jiwa. Puluhan juta jiwa segera dipadatkan dengan pikirannya, merasakan kekuatan dari jutaan jiwa ini. Pada saat ini, Xiaoyan sangat terkejut karena kekuatannya berbeda dari tubuh sumber Qi. Dengan restu dari sejumlah besar jiwa, tubuh pemakan jiwa ini bahkan lebih aneh, lebih seperti pembawa jiwa, dan semua kekuatan berasal dari jiwa-jiwa ini. Jiwa jahat yang dibentuk oleh puluhan juta jiwa adalah yang paling menakutkan. Tidak ada keraguan tentang kekuatan serangan jiwa ini. Bahkan jiwa alam sepertinya akan sulit menangkis dampak jiwa jahat dari puluhan juta jiwa. Aku masih di sini, bahkan tidak berpikir untuk menggunakan kekuatan tubuh fisik ini. Pada saat ini, jiwa Cimi mendengus dingin dan mata anak laki-laki itu segera menunjukkan ekspresi perjuangan. Meskipun jiwa Cimi telah kehilangan inisiatif, itu masih bisa mempengaruhi peradangan Xiaoyan. Terlebih lagi, itu membuat Xiaoyan tidak dapat mengendalikan tubuhnya dengan lancar. Naga hitam berkaki 1000 di ujung jauh melaju melalui laut hitam, meraung ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tujuannya sangat jelas, untuk melenyapkan tubuh asli Xiaoyan yang paling lemah. Begitu tubuh aslinya terluka, maka jiwa Cimi akan memiliki kesempatan untuk bertarung demi tubuh kaisar klan pemakan jiwa lagi. Namun pada saat ini, Yinglu juga sudah kembali ke dalam labu dewa bermata 9 setelah dia menembakkan peluru penjaga terakhir untuk Xiaoyan. Ini benar-benar di luar dugaanku. Aku tidak menyangka kamu memiliki klon lain. Hanya saja aku ingin mengatakan, aku menginginkan tubuh ini juga, kata Xiaoyan. Pada saat ini,
Xiaoyan sendiri masih menutup matanya dan cahaya langsung menyala, dan itu tiba-tiba muncul di tangan avatar dewa asli. Dan Xiaoyan tidak tahu apakah itu karena dia telah menyerap banyak jumlah jiwa sebelumnya. Di atas labu suci, 9 mata masih terbuka. Dengan kata lain, Xiaoyan masih bisa menggunakan labu dewa bermata 9 saat ini. Avatar dewa asli bisa bergerak, meski aura sosok yang berdiri di atas naga hitam berkaki 1000 itu ganas, namun avatar dewa asli bukan tidak mungkin untuk melawannya. Tentu saja, selain sosok ini, ada juga sosok besar muncul di laut hitam. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika avatar dewa asli pergi, dia tidak akan bisa melindungi tubuh Xiaoyan. Melindungi tubuh Xiaoyan adalah hal yang paling penting. Jadi dia hanya bisa meminta senior di labu dewa bermata 9 untuk membantunya. Tidak baik memiliki terlalu banyak pilihan. Siapapun yang diundang harus memikirkannya. Alangkah baiknya jika kita bisa mengundang semuanya sekaligus, kata Xiaoyan dengan senyum masam. Mempertimbangkan kemampuannya, pendekar pedang gila dan Sue Lingjun memiliki gerakan paling agresif di antara yang lainnya. Namun, pendekar pedang gila tampaknya lebih cocok untuk pertarungan 1 lawan 1. Ilmu pedangnya lebih tajam dalam pertarungan 1 lawan 1. Tetapi jika dia menghadapi lebih banyak musuh, gaya bertarung sembrono Sue Lingjun tampaknya lebih dibutuhkan. Setelah pertimbangan singkat, Xiaoyan masih memutuskan untuk bertanya pada Sue Lingjun. "Tolong Sue Lingjun, bunuh seseorang." Avatar Yuan Shen berteriak, "Semuanya adalah jiwa Xiaoyan." Jadi labu dewa bermata 9 akan mematuhi panggilan Xiaoyan. Diiringi oleh teriakan keras Xiaoyan, aura merah melayang keluar dari labu dewa bermata 9. Pada saat ini, naga hitam berkaki 1000 berjarak kurang dari 100 kaki dan dengan ombak menutupi langit dan matahari. Begitu dia mengangkat tangannya, bayangan hitam besar di laut hitam menyelimuti Xiaoyan. Saat mendekat, aura yang terpancar dari sosok yang berdiri di atas naga ombak hitam berkaki 1000 tidak dianggap kuat, dan ancaman sebenarnya adalah bayangan hitam yang berenang cepat di laut hitam. Ikan aneh sepanjang 100 kaki dengan gigi setajam baja melompat dari laut hitam dan meraung ke arah Xiaoyan. Pada saat berikutnya, terdengar suara kunci besi bergulir keluar, ada semburan darah, dan pisau yang terhubung ke kunci besi meraung keras ke arah ikan monster itu. Terdengar suara daging dan darah yang robek. Dan pada saat berikutnya, usus ikan aneh sepanjang 100 kaki itu terbuka dan lukanya sangat mengerikan. Satu pukulan hampir membunuhnya, tetapi pada saat ini air laut di bawahnya tampak mendidih. Jika ada cahaya, dapat terlihat bahwa ada ratusan bayangan hitam yang padat di laut hitam saat ini. Saat berikutnya, gelombang laut hitam bergolak, dan kali ini ikan aneh sepanjang 300 kaki muncul secara langsung, bergegas menuju Xiaoyan, tampak putus asa untuk mengganggu Xiaoyan. Dan hanya dengan cara ini, jiwa Cimi dapat memiliki kesempatan untuk menduduki tubuh itu kembali. "Aku paling kesal dengan ikan dan udang bau ini," Sue Lingjun mengutuk. Xiaoyan tersenyum kecut. Sepertinya pria kuat ini tidak seburuk dirinya. Otot-otot seperti baja di kedua lengan bergetar, meraih kunci besi, dan berputar dengan keras. Kedua pisau itu terbang, dan sekali lagi membantai ikan hitam setinggi 300 kaki yang telah dijarah dalam sekejap. Meskipun ikan hitam ini tidak memiliki fluktuasi asal ki, sisiknya memiliki kekerasan yang sangat kuat. Tetapi Sue Lingjun tidak menganggapnya serius, dan itu masih merupakan metode serangan ajaib dengan kekuatan besar. Hanya tersisa setengah kehidupan.
Kemarahan meluap di wajah sosok naga hitam berkaki 1000 di ujung, dan dia menatap Sue Lingjun tak percaya dengan ekspresi rumit di matanya. Sial, mungkinkah ini avatarnya juga? Bagaimana dia bisa memiliki avatar yang begitu kuat? Sosok di atas naga ombak berkaki 1000 memiliki wajah yang jelek, dan sosok ini juga merupakan tiruan dari jiwa Jimmy. Walaupun kekuatannya tidak kuat, namun raksasa jurang ini dapat mencabik-cabik keabadian kaisar biasa. Itu juga sangat menarik. Xiaoyan tertawa, dan yang terakhir marah dan tidak punya pilihan selain mengutuk Xiaoyan. Tubuhmu sangat lemah. Dengan avatarmu yang kuat ini, suatu hari kamu akan mendapatkan avatarmu sendiri yang akan memakan tubuhmu kembali. Jiwa Jimmy mendengus dingin dan berkata, itu jelas menganggap Sue Lingjun sebagai avatar Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia menyadarinya dan langsung tersenyum. Karena itu, aku juga tidak puas denganmu yang mengatakan bahwa aku masih memiliki beberapa klon seperti ini. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Untuk jiwa Jimmy yang tidak memiliki cara untuk mengambil Xiaoyan saat ini, itu hanyalah pembunuhan. Karena jika perebutan tubuh dari Xiaoyan tidak dapat dihentikan saat ini, maka dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Karena saat ini Xiaoyan sudah mencapai 65%. Menurut kecepatan ini, begitu Xiaoyan mencapai 70%, akan sangat sulit baginya untuk mengganggu Xiaoyan. Membiarkan Xiaoyan mengendalikan klon pemakan jiwa dengan puluhan juta jiwa ini, diperkirakan kerugian dari jiwa klan Jimmy hari ini akan tak terukur. Ini benar-benar tidak sebanding dengan pengorbanannya. Awalnya, dia berpikir bahwa bisa menggunakan ini untuk mendapatkan kembali avatar dewa asli. Tetapi sekarang dia akan mengirim avatar lain. Senior, aku punya pertanyaan, kata Xiaoyan. Ketika tiba-tiba dipanggil senior oleh Xiaoyan, jiwa klan Jimmy tercengang sejenak. Aku tidak mengerti maksudmu memanggilku senior. Apa yang ingin kamu lakukan? Jiwa klan Jimmy bingung. Senior, jangan salah paham. Aku hanya ingin berterima kasih atas kebaikan dan kebajikanmu karena telah menyiapkan begitu banyak avatar yang kuat untukku. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, jika dia bisa melihat ekspresi jiwa Jimmy saat ini, dia mungkin seperti gunung berapi yang meletus dengan api. Aku akan membunuhmu. Sekarang Xiaoyan berulang kali meruntuhkan harga diri jiwa Jimmy, dan dia tidak pernah menderita penghinaan seperti itu sebelumnya. Paus pembunuh 9 hiu, hancurkan untukku. Pada saat ini, sosok yang berdiri di atas naga ombak berkaki 1000 mengeluarkan raungan marah, dan raungan dahsyatnya bergema, disertai dengan deru ombak, dan orang bisa merasakan amarahnya dari jauh. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kata-kata itu. Tawanya jatuh ke telinga jiwa Jimmy seperti pisau yang diputar. Dia berharap dia bisa merobek Xiaoyan sesegera mungkin. Hahaha, aku suka caramu tidak bisa mengerti dan kamu tidak bisa membunuhku. Semakin keras tawa Xiaoyan, jiwa Jimmy semakin marah. Ikan aneh itu mandek dalam menyerang. Meskipun jumlahnya banyak, tidak ada yang bisa menahan serangan Sue Lingjun. Mereka tidak memiliki cara untuk menembus serangan Sue Lingjun. Pada saat ini, air laut tiba-tiba menjadi tenang, dan ketenangan ini tampak sangat aneh. Tiba-tiba, kolam air 100 meter ditembakkan ke arah Xiaoyan. Meskipun itu hanya kolam air, namun itu mengandung fluktuasi energi sumber sehingga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Apa-apaan? Itu masih menyemprotkan air. Biarkan aku menghentikannya untukmu. Suara marah Sue Lingjun keluar, dan kemudian dia bergerak langsung, sama sekali tidak takut dengan hantaman jet air, dan bahkan
membawa jet air ke arah bagian bawah. Setelah beberapa saat, kolam air tiba-tiba mandek lagi dan kemudian terdengar tangisan sedih. Pada saat berikutnya, terlihat laut hitam naik tinggi dan dengan ledakan, sesosok makhluk besar keluar dari bawah air laut. Dan kemudian, Sue Lingjun mengayunkan pisau pendek berdarah mengenai sosok yang berada di atas makhluk besar itu dengan keras. Sosok besar ini adalah Paus Pembunuh 9 Hiu. Sosoknya bahkan lebih besar dan memiliki baju besi berskala padat di tubuhnya, tetapi masih terbuka dan berdarah. Paus Pembunuh 9 Hiu juga menderita kesakitan. Memutar sosoknya, mulut besarnya seperti jurang menggigit ke arah Sue Lingjun. Dan ada tangisan pelan dari mulutnya yang akan membuat orang menangis mendengarnya. Sosok Sue Lingjun juga sedikit stagnan dan dia menggelengkan kepalanya menghadapi mulut besar jurang yang meraung ke arahnya. Sue Lingjun tidak memilih untuk menghindar, tetapi bergegas masuk ke dalam mulutnya. Sosok yang berdiri di atas naga ombak berkaki 1000 di ujung terjauh mencibir saat melihat ini. Bahkan jika kamu abadi, kamu pasti akan mati jika kamu memasuki perut Paus Pembunuh 9 Hiu ini, gumamnya. Mulut raksasa itu tertutup dengan keras dan sosok itu jatuh dengan keras ke laut hitam lagi. Saat ini, hanya tubuh Xiaoyan dan avatar dewa asli yang tersisa. Sosok di atas naga ombak berkaki 1000 tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Dan dengan lambaian tangannya, ikan aneh muncul lagi, melayang ke udara dan datang menggigit ke arah Xiaoyan. Sekarang Sue Lingjun sudah pergi. Xiaoyan hanya bisa mengandalkan avatar dewa asli untuk saat ini. Untungnya, ikan hitam setinggi 100 kaki ini tidak dianggap kuat. Dan masalah utamanya hanyalah karena jumlahnya yang sangat banyak. Namun, target mereka sangat jelas. Jadi rute serangan mereka semuanya sama. Selama avatar dewa asli berada dalam jarak 20 kaki dari tubuh Xiaoyan, itu dapat dengan mudah menghadapinya. Ikan hitam aneh terbang ke udara, membuka mulutnya yang besar dengan penuh gigi tajam, seolah-olah hendak mencabik-cabik Xiaoyan. Tetapi avatar dewa asli sama sekali tidak sopan. Selama itu memasuki jangkauan serangan dari avatar dewa asli, semua ikan aneh ini ditinju oleh avatar dewa asli. Di bawah pukulan ini, walaupun mereka memiliki sisik yang keras, tapi itu hancur berkeping-keping dan darah menyembur keluar. Terlepas dari serangan ikan hitam sepanjang 100 kaki ini, avatar dewa asli memiliki tubuh abadi yang dapat bersaing dengan langkah kedua dari keabadian kaisar. Bagaimana mungkin ikan aneh sepanjang 100 kaki ini dapat melukainya? Di kejauhan, sosok di atas naga hitam besar itu juga berteriak lagi. Monster buaya pembakar air. Ikan hitam aneh tetap diam setelah beberapa saat, dan setelah ditinju lagi oleh avatar dewa asli satu demi satu, mereka gemetar dan melarikan diri dengan cepat. Di bawah turbulensi air laut hitam, aura yang kuat berlari menuju ke permukaan air dari kedalaman dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan mulut besar mereka, keduanya menuju ke arah Xiaoyan dengan ganas. Tubuhnya sangat besar, panjangnya ratusan kaki. Dengan mulut besarnya, itu cukup untuk menelan gunung yang besar. Mulut raksasa menyerang, dan avatar dewa asli sedikit mengerinyit. Binatang buas ini mungkin tidak dapat ditangani dengan 1 atau 2 pukulan. Ia memiliki pelindung kulit yang sangat kuat. Namun, Xiaoyan tidak terburu-buru. Avatar dewa asli selalu berada di sampingnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, Xiaoyan tidak akan membiarkan avatar dewa asli pergi terlalu jauh darinya untuk bertarung. Mulut besar itu datang, tetapi pada saat ini, telapak tangan hitam besar tiba-tiba menampar buaya monster yang menghanguskan air itu. Terdengar suara keras. Melihat tubuh Xiaoyan bisa terganggu oleh serangan ini, telapak tangan yang tiba-tiba ini benar-benar langsung menampar monster buaya pembakar air ke dalam air.
Sosok di atas naga ombak berkaki 1000 itu terkejut, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba melihat bocah itu melambaikan tangannya, dan puluhan juta jiwa di belakangnya berada di bawah kendalinya. Serangan tadi secara alami dilakukan oleh Xiaoyan yang mengendalikan tubuh fisik kaisar klan pemakan jiwa, karena pada saat ini Xiaoyan telah mengambil 70% darinya, dan campur tangan jiwa Jimmy ke Xiaoyan tidak lagi menjadi ancaman besar. Namun, Xiaoyan hanya akan mengendalikan tubuh yang memakan jiwa ini jika dalam keadaan darurat. Bagaimanapun, tujuan utamanya adalah untuk merebutnya, dan energi utama harus terkonsentrasi padanya. Setelah memukul mundur, Xiaoyan sekali lagi kehilangan akal sehatnya dan terus merebut tubuh itu. Pada saat yang sama, air di lautan hitam bergolak, dan paus pemakan 9 hiu yang telah menelan Sue Lingjun sebelumnya runtuh dengan gila-gilaan di laut. Darah hitam keluar dari mulutnya dan bahkan mengeluarkan serangkaian suara ratapan yang menyakitkan. Mau tak mau, seteguk darah bercampur potongan daging yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, disertai dengan semburan darah, dan seluruh tubuh Sue Lingjun berlumuran darah, bersiul seperti asap putih, dan dia menjilat darah dari sudut mulutnya. Dia memiliki ekspresi muram di wajahnya, tapi dia sepertinya menikmati perasaan berlumuran darah ini. Segera, paus pemakan 9 hiu dengan panik menyapu dasar laut yang dalam dan segera menghilang. Berani menelanku, dan aku pasti menghancurkan semua organ dalammu. Cedera seperti ini tidak akan sulit disembuhkan dalam 10 atau 20 tahun. Sue Lingjun mencibir dengan kegembiraan di wajahnya. Senior Sue Lingjun, raksasa curang ini bukan targetnya. Jika memungkinkan, tolong bantu aku membunuhnya. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat jarinya, menunjuk ke arah sosok di atas naga ombak berkaki 1000 di kejauhan. Sue Lingjun melihat sosok di kejauhan dan ada gelombang permusuhan di matanya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tanpa basa-basi lagi, dengan ledakan dari sosoknya, dia menembak dengan keras ke arah naga ombak berkaki 1000. Kunci besi di lengannya bergesekan satu sama lain. Sepertinya darah dari paus pemakan 9 hiu baru saja membuat Sue Lingjun bersemangat. Dengan ekspresi ganas, tidak mungkin untuk mengetahui apakah kesadarannya masih jernih. Sial! Jiwa ular berbisa, ikat dia! Sosok di atas naga ombak berkaki 1000 itu langsung berteriak. Sesaat kemudian di air hitam, lebih dari selusin ular berbisa dengan panjang tubuh 100 meter meraung ke arah Sue Lingjun. Sekelompok ikan busuk dan udang busuk ingin menghentikanku. Sue Lingjun mendengus dingin, meraih kunci besi di tangannya dan mengayunkan pisau berwarna darah, dan itu berputar dengan liar. Namun ular ini memiliki tubuh yang sangat keras. Setelah serangan terus-menerus, hanya beberapa bagian yang terkoyak. Ketika Sue Lingjun melambaikan tangannya, ular itu juga menjerat sekujur tubuhnya. Ular itu melilit Sue Lingjun, dan kemudian ular ini membuka mulutnya dan menggigit tubuh Sue Lingjun. Toksisitas ular berbisa. Bahkan jika kaisar abadi disuntik dengan racun dalam jumlah besar, ada kemungkinan akan koma. Sosok di atas naga ombak berkaki 1000 memfokuskan matanya sedikit, melihat Sue Lingjun yang dililit oleh ularnya. Tapi Sue Lingjun tidak menganggapnya serius saat ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap sosok di atas kepala naga ombak berkaki 1000. Bersiaplah mati untukku, teriaknya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.